And mari kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan. Come on you, come on team, lebih lagi. Buat nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh rindu Tuhan untuk merasakan kasih-Mu, melihat kuasa-Mu di ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami manusia biasa, manusia gak sempurna. Tapi Tuhan, kami tahu satu hal. Bersama dengan Tuhan kami akan dijadikan luar biasa. Bersama Roh-Ku, kata Tuhan, engkau akan jadi anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Tidak diremehkan oleh dunia, tapi justru hidupmu akan dipakai terang benderang bersinar dimanapun kau berada. Tuhan Yesus, biarlah hadirat-Mu memenuhi gereja ini. Memenuhi hati kami Tuhan. Urapi firman-Mu. Setiap firman dan pewahyuan yang akan diberikan itu Tuhan, supaya itu menjadi rema yang baru dalam hati kami, supaya kami jadi ngerti kenapa kami harus percaya dan semakin percaya, beriman dan semakin beriman kepadamu ya Tuhan. Ajar kami sebagai anak-anak muda untuk taat dan untuk terbuka akan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Kasih salam kanan kirinya dulu bisa. Katakan Jesus loves you. Iya, Jesus loves you. Ayo, belum semuanya. Yes, oke. Puji nama Tuhan. Haleluya. Perkenalkan dulu ya. Oke, slide-nya bisa minta tolong ditampilkan. Nama saya Joel Matthew. Kalian bisa panggil saya Kak Joel atau Ko Joel sama saja. Saya berasal dari kota Jember. Dan ini adalah kali pertama saya ada di gereja Betani Yestoya di tempat ini. Terima kasih banyak untuk setiap penggembalaan yang ada. Dan semua kakak-kakak yang membina adik-adik ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mengadakan hal-hal yang luar biasa ya. Buat tim di tempat ini ya. Supaya setiap kursi-kursi yang mungkin kosong bisa terisi dengan jiwa-jiwa yang baru. Amin. Iya, puji Tuhan. Sebuah pesan Tuhan dan sebuah isi hati Tuhan yang saya doakan supaya ini jadi bekal buat kita di masa muda. Kemarin saya sempat siapkan beberapa khotbah, namun waktu saya berdoa itu seperti Tuhan itu ingin ngomong sesuatu loh sama kamu. Ternyata Tuhan itu cinta Kota Malang. Siapa yang beneran lahir besar dan lahir jadi anak Kota Malang? Angkat tangan. Oh, hampir semua ya. Ya pastilah namanya di Kota Malang ya pasti lahir di Malang gitu ya. Iya, oke, puji Tuhan. Kak Joel itu pertama kali mulai pelayanan itu bukan karena cita-citanya pingin jadi hamba Tuhan, enggak. Bukan berarti pingin khotbah, enggak juga. Tapi ada suatu kebetulan yang ternyata itu memang jadi rencana Tuhan. Karena dalam hidup kita tidak ada yang namanya enggak kebetulan gitu ya. Semuanya itu pasti ada rencana Tuhan di dalamnya. Waktu Kak Joel umur 10 tahun, itu pertama kali saya terima baptisan Roh Kudus di sebuah ibadah sekolah minggu. Barusan saya melayani ibadah gereja anak. Yes, kids ya, betul. Saya bilang sama mereka, kita tuh nggak ada batasan teman-teman untuk merasakan Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus itu atau kuasa Tuhan itu cuma buat papa mama, nggak gitu. Kita sebagai anak muda itu kita bisa rasakan kuasa Tuhan semenjak kita muda. Bahkan umur saya pun masih 20-an. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan mengurapi setiap orang yang merasa dirinya nggak mampu. Justru akan Tuhan berikan kemampuan. Amin. Next slide. Nah, ini tema yang akan kita bahas pada sore hari ini ya. Giant Killer Generation. Waduh, kok temanya
Kayak judul film ya. Giant Killer Generations, artinya generasi-generasi yang membunuh raksasa. Loh, maksudnya gimana? Nah itu, kita itu sebagai anak muda mau belajar untuk mengalahkan setiap ketakutan, setiap insecure, dan juga setiap kemustahilan yang ada dalam hidup kita. Pada waktu saya berumur 18 tahun setelah lulus SMA, saya merasa begini, Tuhan mampu nggak ya aku melayani Tuhan? Apa bisa ya Tuhan? Banyak kakak-kakak yang lebih hebat dan jago. Tuhan cuma bilang gini, kamu tahu nggak? Tuhan itu pakai orang yang nggak mampu untuk Tuhan jadikan mampu. Tuhan itu pakai orang yang kecil untuk Tuhan jadikan besar. Dan Tuhan pakai salah satu tokoh di Alkitab namanya Daud untuk membunuh seorang raksasa bernama siapa? Bernama siapa? Bernama Goliat. Siapa di sini yang pernah merasa takut? Nah, enggak, ini bukan takut laba-laba ya, bukan. Ini maksudnya takut beneran. bukan. Ini bukan bukan takut sama ular gitu, bukan ya. Maksudnya tuh gini loh. Kita takut sama apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Waduh, nanti saya masuk enggak ya kuliah? Saya diterima enggak ya di sekolah favorit ini? Saya apa bisa ya jadi seorang dokter misalkan. Katanya dokter itu butuh biaya mahal, kuliahnya juga panjang gitu kan. Setiap ketakutan-ketakutan yang ada dalam hidup kita, bahkan ketakutan untuk setiap masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Waduh, gimana ya papa mamaku? Gimana ya usaha pekerjaan mereka? Atau mungkin kita merasa insecure sebagai anak muda. Saya dulu merasa insecure juga. Dulu itu saya orangnya introvert, percaya nggak percaya. Saya yakin pada nggak percaya. Tapi sungguhan, dulu Kak Joel itu orangnya sangat-sangat introvert dan di sekolah itu saya nggak punya teman. Teman saya itu cuma satu dan setelah dia kuliah, kita sudah beda tempat kuliah gitu ya. Kak Joel sekolah Alkitab, dia masuk kuliah yang lain. Tapi pada waktu itu Kak Joel merasa insecure. Waduh, saya bisa nggak ya temenan sama orang-orang banyak kayak orang-orang itu. Atau bahkan ada hal-hal yang mustahil di hidup kita. Aku punya penyakit, apakah bisa sembuh ya? Atau bahkan begini, Kak Joel aku ini sudah terlalu berdosa. Apa bisa ya Tuhan tolong saya? Nama gerejanya kalian tuh apa? Yestoya, Yesus tolong saya, betul ya? Betul ya? Jadi harus beriman, justru nama gerejanya aja sudah penuh iman, kalian harus beriman, amin. Ya, kita akan belajar dari kisah seorang Daud di kitab 1 Samuel. Nah, kenapa Kak Joel bahas ini? Karena saya tahu anak muda itu banyak ragu-ragunya, sebetulnya orang dewasa juga sih. Tapi anak muda itu butuh pedoman firman. Kita sering ragu, tapi kita kadang nggak ngerti solusinya gimana. Siapa yang pernah ragu-ragu, angkat tangan. Nah, ini dia. Jangan insecure, karena Abraham sang bapak iman pun dia itu pernah ragu. Waduh, aku ganteng gak ya? Aku cantik gak ya? Waduh, bajuku bagus gak ya? 1 Samuel 17:40, kita akan belajar dari seorang Daud, dari kisahnya yang satu ini. Kita baca bersama-sama dengan suara paling kelas, 1, 2, 3. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Kita nggak baca seluruh pasalnya, kita cuman ambil 3 ayat aja untuk menggambarkan keseluruhan kisahnya. 1 Samuel 17:40 ini menggambarkan ketika Daud itu sudah diberikan kepercayaan untuk melawan seorang raksasa bernama Goliat. Waktu Kak Joel pelajari tentang Daud ini, ternyata ya, Daud itu seumuran kalian. Siapa di sini yang umurnya 15? Ada? 14, 15, ada? Nah, Daud itu loh yang paling famous di perjanjian lama, dia dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat itu seumuran teens. Para ahli teologi percaya bahwa ketika Daud mengalahkan Goliat itu di umuran segitu, umuran teens. Bahkan dideskripsikan tuh wajahnya masih kemerah-merahan, masih ada baby face-nya gitu ya. Anak-anak, yes,
teens ini pada baby face semua saya lihat ini ya. Kakak-kakaknya juga baby face kok ya. Ya, Daud itu saat itu berusia sekitar 13-16 tahun. Jadi masih teenager. Apalagi dia itu cuma penggembala domba. Penggembala embek itu loh di padang. Dia bukan seorang perwira, dia bukan seorang prajurit hebat, dia juga bukan seorang tentara. Tapi hatinya dia adalah seorang pahlawan. Meskipun dia bukan siapa-siapa. Bahkan ayahnya saja melupakannya. Tapi seorang Daud, dia betul-betul memiliki hati yang kuat. Dia betul-betul memiliki iman yang percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dan percaya diri yang muncul karena Tuhan dan dibangun di atas dasar karena percaya pada Tuhan, hasilnya tuh gak akan sia-sia. Pada waktu Daud itu mau maju berperang, di sini kita lihat ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihlah dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Waduh, ini mau lawan Goliat besar raksasa. Goliatnya itu loh pakai pedang, pakai tameng, pakai tombak. Daud cuma ambil batu. Kira-kira coba kita berpikir sedikit. Menurut manusia Daud bisa menang enggak? Cuma pakai batu dari sungai loh. Cuma pakai batu kecil, batu licin, itu batu di dalam sungai. Kira-kira bisa menang enggak Daudnya? Menurut manusia enggak bisa menang. Menurut manusia enggak bisa menang. Tapi dengan iman percaya ketika Daud mengambil batu itu, Kak Joel percaya, dia itu enggak ngambil dengan sembarangan, tapi waktu dia ambil apa yang dia punya, yang cuman beberapa batu itu, dia ambil itu dengan iman percaya. Itu yang kita butuhkan sebagai anak Tuhan. Bukan tentang seberapa harta yang kita miliki, kayak lagu tadi. Tak kumiliki harta kekayaan. Tapi yang kita butuhkan dengan Tuhan adalah hati. Adalah hati kita yang betul-betul mau percaya dalam setiap langkah keputusan yang kita ambil, teman-teman. Next 1 Samuel 17:45 kita lihat apa yang akan terjadi di sini. Nah, ini dia. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Tahukah bahwa Goliat itu memang dari lahir, itu dia lahir di tengah-tengah bangsa yang perkasa. Pada waktu itu Goliat dan pasukan-pasukannya itu, mereka tuh perkasa-perkasa semua. Karena Goliat itu sudah lahir dalam kebangsaan Filistin. Nah, bangsa Filistin itu adalah bangsa yang suka berperang. Dan bangsa Filistin itu cukup maju, senjata-senjatanya hebat-hebat. Bahkan baju perangnya itu pun dari perunggu, baju perangnya Goliat. Sedangkan Daud cuma dari kulit, karena Daud seorang gembala domba. Enggak ada keamanan dalam diri Daud. Saya percaya mungkin kalau kita jadi Daud pada waktu itu ya, melihat ada raksasa gede, bawa tombak, bajunya pakai tameng kayak di film-film perang, kita cuma pakai batu, kita insecure kan pasti. Tahu nggak perasaan insecure itu karena apa? Bukan karena masalah yang ada di depan. Perasaan insecure itu karena hati kita yang merasa kecil. Sebetulnya ya, Tuhan itu ciptakan kita luar biasa, teman-teman. Tuhan itu ciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Apalagi kalau ada yang bilang, waduh kamu kok nggak ganteng ya, kamu nggak cantik ya, kamu kok gendutan ya. Aduh nggak usah insecure lah masalah-masalah kayak gitu. Ganteng cantik itu relatif. Loh, pada waktu itu, ketika Daud memandang Goliat yang ada di depannya, dia cuma bawa batu. Dan saya percaya Daud itu punya kepercayaan diri yang besar sama Tuhan. Percaya dirinya yang luar biasa itu berlandaskan pada percayanya sama Tuhan. Bukan pada skillnya, bukan pada apa yang dia miliki persenjataannya, bukan juga pada semua pengalaman-pengalaman Daud. Pengalaman apa? Daud gak pernah berperang, Daud cuma menggembalakan domba kok di padang. Tahukah
Bahwa semua skill, usaha, kepintaranmu, hartamu, itu enggak ada apa-apanya. Semua itu akan sia-sia kalau kita lakukan hidup kita itu tanpa Tuhan. Semua yang kita miliki itu akan sia-sia kalau kita lakukan tanpa Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan sama kanan kirinya, di luar Tuhan kamu enggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Next. 1 Samuel 17 ayat 49. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saya percaya ini batu kecil bisa kena raksasa segede itu dan raksasanya bisa jatuh. Itu yang menjatuhkan bukan batunya. Tapi di sana ada campur tangan kuasa Tuhan yang enggak terlihat. Di sana ada pekerjaan supranatural daripada Tuhan yang kuasanya nyata itu enggak terlihat dalam diri seorang Daud. Siapa bilang anak muda enggak bisa apa-apa? Siapa bilang anak muda itu adalah generasi yang lemah? Mari kita sebagai gereja belajar untuk kita semakin mendukung generasi ini. Untuk kita betul-betul mengayomi mereka, untuk kita betul-betul memberikan kesempatan kepada generasi-generasi muda ini. Karena generasi muda bersama dengan Tuhan dan generasi muda di tangan Tuhan, dia enggak muda lagi. Karena ada Tuhan yang besar di belakangnya. Jadi bukan tentang seberapa hebat dan besarnya Goliat, bukan tentang seberapa hebat dan besarnya masalah yang kamu alami, bukan tentang seberapa menakutkannya kondisi hidupmu saat ini. Tetapi tentang hidup kita yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Semuanya itu adalah tentang Tuhan yang ada di pihak kita. Coba katakan, Tuhan ada di pihakku. Next. Nah ini dia, catat ya. Ada 3 poin yang kita pelajari melalui kisah singkat seorang Daud yang kelihatannya kisah sekolah minggu, tapi kita belajar banyak dari sini. Yang pertama, jangan sombong sebab di luar Tuhan semua akan sia-sia. Jangan sombong sebab di luar Tuhan semua akan sia-sia, teman-teman. Kita bisa belajar, kita bisa jadi anak yang pintar. Kita mungkin bisa punya segala sesuatu, kita bisa sombongkan, flexing sana sini, pamerkan ke teman-teman. Tapi tahukah, itu semua enggak akan membantumu ketika kamu ada di titik terlemah hidupmu. Waktu kita lagi sendirian di kamar, enggak ada seorang pun yang tahu engkau lagi nangis itu loh. Di sana kita butuh Tuhan. Makanya tuh jangan sombong. Justru kita perlu hikmat sebagai anak muda. Kita perlu minta nasihat dari yang lebih tua. Kita juga perlu bertumbuh dalam iman dan bertumbuh dalam firman. Karena sebab di luar Tuhan, semuanya yang kita punya termasuk keluarga kita, itu sia-sia. Tapi bersama dengan Tuhan, karena iman seorang anak muda, satu keluarga itu bisa diselamatkan. Papa mama kita bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita. Yang kedua, kuasa Tuhan itu nyata bagi yang mengandalkannya. Daud itu ya, sudah dia masih teenagers, masih teens, dia nggak punya apa-apa, senjatanya cuma batu. Tapi ada satu hal yang kita bisa pelajari, yaitu Daud itu tahu bahwa kuasa Tuhan Allah Israel yang hidup itu nyata bagi yang mengandalkan dia. Daud itu mau belajar mengandalkan hidupnya sama Tuhan. Aku mau andalkan hidupku sepenuhnya bukan padaku, bukan pada apa yang aku punya, tapi hanya kepadamu ya Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa memakai yang kecil untuk membawa kemenangan yang besar. Ada banyak kisah-kisah di Alkitab itu Tuhan pakai anak-anak muda. Tahu enggak? Murid-murid Tuhan Yesus itu ya, itu juga berusia masih 20-an. Orang Tuhan Yesus disalib itu aja usia 30-an. Tapi mereka sudah menginjil, mereka sudah dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Jadi enggak ada alasan, aku masih muda kok, aku enggak bisa apa-apa. Justru itu,
Karena kita masih muda, ayo kita bangkit. Karena kita adalah generasi ilahi yang Tuhan persiapkan dan Tuhan pilih untuk membangun gerejanya, untuk menginjil ke teman-teman kita. Karena teman-teman kita lebih percaya sama kita daripada sama orang. Kita punya teman itu ya, kenapa kok kita harus injili teman kita? Kita harus belajar bersaksi. Karena mereka percaya sama kita. Karena seumuran dengan dia. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu, pakai kesempatan itu. Karena Tuhan itu nyata. Makanya itu jangan tinggalkan Tuhan. Bersaksilah terus tentang Tuhan. Next. Karena setiap ketakutan, insecure, dan kemustahilan itu adalah tipuan iblis. Tapi kuasa Tuhan yang besar itu nyata. Makanya kita nggak mau tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kita ngerasa takut, kalau kita ngerasa insecure, kita ngerasa seakan mustahil kita bisa lakukan. Saya nggak ngerti apa yang menjadi raksasa-raksasa hidupmu saat ini. Mungkin yang jadi raksasa hidup kita sekarang adalah kondisi keluarga kita. Mungkin yang jadi raksasa hidup kita adalah tentang sekolah kita. Atau yang jadi raksasa hidup kita adalah, Kak Joel, aku itu sulit banget buat mengampuni. Raksasa itu adalah seperti sesuatu hal yang menakutkan. Dan itu mengganggu iman pertumbuhan kita. Makanya itu kita perlu untuk melawan itu. Karena kita tahu Tuhan kita itu besar. Meskipun badan kita kecil, apalagi adik-adik yang tadi berukuran extra small. Kalau kalian mungkin berukuran small dan medium gitu ya. Tapi Tuhan kita itu luar biasa. Kak Joel ini dilahirkan dari seorang mama yang gak bisa punya anak. Mama saya itu divonis di rahimnya itu ada kiste dan endometriosis. Tapi dari sana saya lihat ketekunan orang tua saya, ya meskipun saya belum lahir, tapi saya tahu dari ceritanya, makanya itu kita harus bersaksi. Bahwa apa? Tuhan itu bisa bekerja, melampaui setiap kemustahilan yang ada dalam hidup kita. Tahukah yang membawa Kak Joel hari ini ada di kota Malang itu apa? Karena saya yakin dan percaya, Tuhan mau membangkitkan suatu generasi ilahi. Tuhan mau membangkitkan suatu generasi yang membunuh raksasa-raksasa dalam hidupnya. Kalau Daud itu raksasa beneran. Bahkan seluruh kemenangan bangsa itu berada dalam anak teenagers umur 15 tahun ini. Tapi raksasa-raksasa yang ada dalam hidup kita itu juga perlu kita serahkan sama Tuhan supaya Tuhan hancurkan. Amin. Kak Joel nggak tahu apa yang jadi raksasa hidupmu. Tapi satu hal yang Kak Joel tahu, bentar lagi waktu kita worship ya, Kak Joel gak mau ngomong banyak, gak mau berteori banyak. Saya mau ajak kalian supaya kita jadi anak-anak muda yang betul-betul mengalami Tuhan aja. Nanti lihat ya, pewahyuan dan rema yang baru daripada Roh Kudus itu akan dengan sendirinya mengalir dalam pikiranmu, dalam hatimu. Dan Tuhan akan membuat kita jadi beda. Dari yang awalnya takutan, insecure, minder. Dari yang awalnya itu kita merasa kita nggak mampu. Dari yang awalnya mungkin kita merasa nggak dihargai, kita sendirian. Orang tuaku meninggalkanku, Kak. Tapi di sini Roh Kudus mau menjadi penolongmu. Ada sebuah undangan terbuka dari Tuhan sore hari ini. Sini anakku, come to my presence. Datanglah ke hadiratku. Di situ aku akan memberikan kelegaan dan jawaban. Buat setiap apa yang membuat pikiranmu kacau balau selama ini. Buat setiap apa yang membuat pikiranmu itu stres mungkin. Siapa bilang anak muda itu gak punya masalah dan stres. Setiap usia itu ada salibnya tersendiri. Setiap usia itu ada permasalahannya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita betul-betul percaya sama Tuhan, meskipun di depan ini tampak gak bisa, meskipun kayaknya sulit untuk aku capai cita-citaku itu, tapi bersama dengan Tuhan yang besar, kita semua dimampukan. Amin. Mari saya undang tim Present Worship untuk maju ke depan. Teman-teman, pada
umur saya yang ke-18, saya merasa bahwa saya nggak mampu untuk melayani Tuhan, karena saya merasa nggak bisa. Dan pada waktu itu saya juga ngerasa sendirian. Saya sempat ngalami yang namanya panik, insomnia, nggak bisa tidur. Apalagi stres Kak, banyak pikiran gitu ya. Pernah. Tapi tahukah, pada waktu itu Tuhan menguatkan hati Kak Joel. Ketika Kak Joel itu sendirian, justru di kamar doa sendirian sambil nangis di umur 18 tahun itu. Di kasur kamar tidur saya cuma gak bisa bilang apa-apa sama Tuhan. Saya cuma bisa bilang, Tuhan, aku sudah gak mampu. Selama ini Tuhan aku cuman kelihatannya hebat, tapi hatiku rapuh. Aku kalau ketemu teman-teman, kalau aku ketemu teman-teman mungkin aku bisa kelihatan happy, penuh sukacita, happy ya, happy ye. Tapi waktu aku sendirian aku ngerasa aku tuh nggak punya teman. Aku ngerasa aku nggak mampu. Aku pingin bunuh diri. Tuhan masih punya destiny, rancangan, panggilan yang besar buat hidupmu. Jangan menyerah, jangan akhiri hidupmu dengan sia-sia. Karena sekarang yang bunuh diri nggak cuma orang dunia. Berita-berita yang kemarin itu di Surabaya, ya kan? Anak-anak Tuhan juga diserang. Dan iblis itu selalu cari mangsa. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita itu terlena, iblis langsung memakannya. Dan kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Kak Joel pernah bertemu dengan seorang anak muda di Jember. Dia itu berasal dari keluarga yang broken home. Kak Joel nggak tahu di sini ada broken home apa enggak, atau mungkin ada yang menyaksikan di live streaming, tapi ada satu pesan dari Roh Kudus. Meskipun keluargamu broken home, kalau kamu jalani hidupmu dengan Tuhan Yesus, you are not broken anymore. Amin. Karena Tuhan itu menyempurnakan dan Tuhan menjadikan kita indah. Oleh sebab itu, bentar lagi kalau kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nyembah Tuhan dengan serius. Kalau kita punya mulut, Tuhan berikan itu supaya kita bisa menyembah Dia. Sebab kuasa Allah bertata di atas pujian umatnya. Dan kalau kita punya tangan, kita mengangkat tangan kita, itu bukan supaya sok rohani, sok suci. Tapi supaya kita betul-betul nyatakan bahwa Tuhan, this is my life. Tuhan, aku berikan hidupmu padamu. Aku berikan hidupku padamu Tuhan. Tuhan, aku berikan setiap rasa takutku, rasa khawatirku, rasa insecureku, rasa gagalku, setiap kemustahilan yang aku alami saat ini, aku mau serahkan padamu ya Tuhan Yesus. Dan gak ada waktu yang lebih indah selain kita ketika beribadah seperti hari ini dalam hadiratnya. Ada jamahan Tuhan. Dalam hadiratnya Roh Kudus akan mengalir. Nanti lihat ya, kuasa Tuhan itu mengalir bukan dari pendeta, bukan dari pembicara, bukan dari pengkhotbah. Kuasa Tuhan itu akan mengalir directly langsung ke hatimu. Kepada barang siapa mereka yang betul-betul haus dan lapar. Sama kayak kita mau minum air kayak gini. Kak Joel minum air dulu. Kak Joel haus. Kak Joel minum air kan? Setelah haus, hati kita jadi tenang. Dahaga kita jadi hilang. Tuhan bisa lakukan hal yang sama dalam hidupmu hari ini. Pertanyaannya cuma satu. Kalau Bapa akan selamanya jadi Bapa, apakah kita akan selamanya jadi anaknya? Kalau kita punya Tuhan yang besar,
Bukan Tuhan gak mampu, tapi apakah kita percaya dan ingat kalau Tuhan kita itu nyata. Tuhan kita tuh, Yesus Kristus tuh bukan cuma mati loh friends, dia tuh bangkit pada hari ketiga. Our God is alive. Dia tuh bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia mencurahkan Roh Kudusnya lagi, kurang baik apa Tuhan itu? Untuk menemani hidupmu di masa mudamu. Supaya dari sekarang ada transformasi, ada perubahan dalam hidup kita. Kak Jual, saya masih berumur belasan, justru itu supaya enggak terlambat dari sekarang. Tuhan akan menyertai langkah hidup setiap orang benar yang mencari dia. Justru itu, enggak ada waktu yang lebih indah daripada di gereja, dalam hadiratnya seperti ini. Gak usah lihat kanan kiri, bentar lagi, pejamkan mata, fokus sama Tuhan. Tuhan, jadikan aku giant killer generations. Aku gak mau jadi anak Tuhan yang lemah, yang cuman dimomong-momong, happy ya, happy ya, no. I want to be a teenagers that glorify you. Aku mau jadi anak muda yang memuliakan namamu. Aku mau jadi anak muda yang membunuh setiap raksasa-raksasa dalam hidupku. Karena aku tahu Tuhan, Daud yang kecil gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa pun Engkau pakai menyelamatkan satu bangsa. Dan Goliat berada di bawah kakinya. Roh Kudus itu nyata, mujizatnya juga nyata. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu ini, jadikan aku indah. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya. Ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Are you ready to worship Him more?
Kedua tanganmu. Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Teman-teman, Roh Kudus itu sebetulnya mau masuk dalam hati kita sudah dari sekian lama. Saya percaya gereja ini adalah gereja yang percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan karunia-karunia Roh Kudus. Di umurnya sudah belasan, mari kita belajar menyembah Tuhan dengan serius. Karena kita nggak tahu kita dipanggil Tuhan itu kapan. Kita nggak tahu kita bisa menang apa enggak. Kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa andalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Yesus, Sang Penolong, Sang Juru Selamat, untuk bertata dalam hatiku, untuk memimpin hidupku, untuk menyatakan kuasanya dalam hidupku. Ini bukan zamannya untuk kita merasa sok-sokan gak punya masalah. Tuhan tuh tahu kok, di tempat ini ada yang masalah sama orang tuanya habis bertengkar. Tuhan tahu ada raksasa dalam hidupmu, yaitu khawatirmu akan masa depanmu itu. And He loves you. Jesus loves you. Hidupmu itu berharga. Biarlah hidupmu jadi seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan masuk dalam hati setiap kita. Sebab Dia ada di sini. Hadiratnya ada di sini. Semuanya bisa angkat tangan, kedua tangannya. Tutup mata, gak usah lihat kanan kiri. Mari kita belajar menyembah Dia. Nikmati aja hadirat Tuhan. Oh, Allah Israel yang hidup, Allah Daud, Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, mari kita sembah Dia. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau masih beriku kesempatan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir. Jamah setiap hati kami, jamah setiap hidup kami. Oh, Ramadana ya nera lamasana Yunana ya nera lamasana ya lamaso Ramakana ya lamasana ya nera lamasana. Oh, we worship you Lord. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Haleluya. Kami gak mampu tanpa-Mu. Jamah Tuhan. Oh, na-na-na-na-na-na ya na-na-na-na-na-na-na-na-na. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap
aku. Tuhan Yesus, aku gak mau hidup dalam insecure lagi. Aku gak mau hidup dalam kekhawatiran lagi. Cabut setiap roh minder itu, rasa rendah diri yang membelenggu setiap anak-anak muda, kekhawatiran yang membuat mereka gak bisa bangkit. Keadaan setia kepadamu, Tuhan, jadikan aku indah. Sing di song, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, keadaan setia kepadamu, Tuhan. Saya mau lihat kalian sendiri yang nyanyi sekarang. Slowly. Nyanyikan dengan sungguh hati. Belajar menyembah ya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Kau memandang kami mulia ya Tuhan. Karyamu di dalam hidupku. Ajarku, kami mau berharap Tuhan hanya kepadamu. Setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Hadirlah ya Roh Kudus. Hadirlah ya Roh Kudus. Hadirlah ya Roh Kudus. Jamah mereka Tuhan, langsung directly ke hati mereka. Tuhan, pejamkan mata semuanya, nyanyikan lagu ini dengan lembut sekali lagi. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu. Terimalah hembusan Roh Kudus. Terimalah hembusan Roh Kudus. Terimalah hembusan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terakhir Kak Jul mau tantang kalian, kalau kalian betul-betul mau untuk melepaskan setiap raksasa-raksasa dalam hidupmu, mungkin itu dosamu yang sudah berkali-kali engkau lakukan. Roh Kudus sebetulnya sudah negur berkali-kali, tapi sudah dari lama engkau enggak perhatikan. Atau mungkin kau betul-betul mau dipakai Tuhan. Kak Joel, aku tahu rasasaku sebetulnya adalah rasa minderku dan ketakutanku. Aku mau dipakai Tuhan di usia mudaku. Aku mau dijadikan Tuhan alatnya untuk bahkan jadi penginjil. Siapa tahu dari gereja ini muncul penginjil-penginjil dan hamba-hamba Tuhan. Amin. Atau Kak Joel, aku ada sesuatu yang betul-betul aku mau serahkan sama Tuhan. Maju ke depan sekarang. Kak Joel mau doakan. Saya minta tambahan 5 menit. Kita nggak punya banyak waktu, cepat teman-teman. I will pray for you. Kalau teman-teman betul-betul mau dipakai oleh Tuhan, jadilah generasi ilahi yang aktif, yang bangkit hari ini. Kota Malang perlu engkau. Anak-anak muda di Kota Malang perlu dirimu. Come. Aku indah yang Kau pandang mulia. Cepat kita gak punya banyak waktu. Di dalam hidupku, ajarku berharap. Tuhan urapi tempat ini. Jadikan tempat ini menjadi altar kudusmu. Taat dan setia
kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah. Kak Joel pengen kalian maju bukan karena ikut-ikutan teman, tapi betul-betul kalian mau doa sama Tuhan Yesus. Tuhan, I need you and I love you. Di dalam hidupku, ajarku berharap. Aku mau membunuh setiap raksasa-raksasa dalam hidupku Tuhan. Padamu. Taat dan semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Yang di depan sini angkat tangan semuanya. Padamu Tuhan, jadikan aku indah. Jadikan aku Saya melihat Tuhan sedang mengubahkan engkau jadi anak-anak muda yang dijadikannya sempurna. Di dalam hidupku, ajarku berharap. Semuanya tutup mata, semuanya pejamkan mata, sembah Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Supaya menghemat waktu, saya minta semuanya yang ada di baris depan sini dan baris belakang, kakak-kakak tolong bantu. Gandengan tangan semua, saya langsung doakan satu dari tempat ini dan kuasa Tuhan akan mengalir langsung ke belakang. Kalau ada kakak-kakak para pendoa bisa tolong bantu saya juga untuk menyambungkan barisan-barisan ini. Jesus loves you loh. Kamu bukan apa yang kata temanmu itu bukan. Kamu bukan apa yang kata orang tuamu. Semuanya angkat tangan segini aja. Angkat tangan segini aja semuanya ya. Yes. Oh. Tolong sambungkan barisan depan ini dengan yang barisan kedua. Dan yang barisan belakangnya lagi. Jangan ada yang terputus. Tuhan, hamba gak mampu doakan satu persatu karena keterbatasan. Tapi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang langsung menjamah directly satu persatu dalam hati setiap mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, urapan-Mu mengalir, urapan-Mu mengalir, urapan-Mu mengalir Tuhan. Urapan-Mu mengalir Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu mengalir Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hidup mereka Tuhan. Pakai hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya fokus menyembah. Tutup mata, pejamkan mata. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu. Ubahkan generasi ini Tuhan, bangkitkan generasi ini menjadi giant killer generations. Menjadi generasi ilahi yang bangkit. Bukan generasi yang sontoloyo, tapi menjadi generasi ilahi yang perkasa di muka bumi. Karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hidup. Jamah kami Tuhan lebih lagi, jamah kami Tuhan lebih lagi. Urapan-Mu mengalir, urapan-Mu mengalir. Setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu.
setia kepadamu. Terimalah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, Taat dan setia. taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjamah generasi ini Tuhan. Biarkan hidup kami semakin diurapi, semakin diubahkan, dan Tuhan bangkitkan kami jadi generasi Tuhan yang luar biasa di kota Malang. Kami rindu melihat anak-anak muda di Malang mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang sukacita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya.